Halo guys, jadi kali ini videonya tentang penjelasan lebih bagus mana ke Jepang itu pakai visa magang atau TG. Oke, check it out. Nah, pertama kita harus memahami dulu untuk yang tamatan SMA sederajat atau bahkan yang sudah kuliah juga boleh. Jika ingin mengambil visa antara magang dengan TG, pertama, magang itu sebenarnya kerja, tetapi dibarengi dengan belajar. Jadi kalau dia awalnya visa magang, maka di akhir kontrak 3 tahun dia akan mendapatkan sertifikat. Oke, jadi dia sebenarnya kerja tetapi sambil belajar. Nah, untuk potensi penghasilannya itu antara 12 ke 15 juta bersih setelah potong apartemen, listrik, air, gas, pajak, serta asuransi. Oke, itu magang ya. Yang kedua, TG. TG itu bisa kerja atau lebih disebut Tokutegino atau mandiri, jalur mandiri. Nah, ini kontrak kerjanya per 5 tahun. Dan pekerjaannya itu hampir sama seperti magang, gajinya juga beda tipis. Apalagi contoh kayak mereka nih, kan baru belajar di LPK Daruma, tetapi ingin mengambil TG, berarti namanya newcomer, belum ada pengalaman. Nah itu gajinya beda tipis kok seperti magang. Lantas apa yang membedakan magang dengan TG? Kan gitu. Nah kalau magang itu sebenarnya lebih dibilang itu lebih cepat ya berangkatnya, jalur cepatnya gitu. Tanpa sertifikat, jadi dia modal conversation aja, modal kaiwa. Contoh, belajar bab 1 sampai 25. Itu udah boleh berangkat melalui visa magang. Tetapi biayanya besar. Nah, dari LPK Daruma sendiri yang mengurus visa magang, biaya yang pernah kami urus itu ada yang 30, ada yang 35, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Karena berbicara sesuatu kejujuran itu LPK Daruma kan belum SO. Tetapi kami menggandeng SO. Ya. Jadi kok bisa beda-beda ya karena beda perusahaan gitu. Sehingga beda-beda biayanya. Oke, paham ya? Magang tanpa sertifikat boleh berangkat. Oke, lalu kalau yang TG itu harus punya 2 sertifikat. Sertifikatnya apa aja? JFT A2 Basic atau JLPTN 4. Terus itu sertifikatnya sertifikat bahasa ya. Satu lagi sertifikatnya disebut SSW atau sertifikat skill. Nah, belajar di LPK Daruma yang diisi ialah sertifikat bahasa. Berarti antara JFT sama JLPTN 4. Oke ya guys. Terus SSW-nya lebih ke belajar mandiri. Tetap kita bantu, tapi lebih ke belajar mandiri karena TG itu kan ada banyak ya. Bisa juga dilihat TG maksudnya SSW itu ada banyak. Ada SSW pertanian, perhotelan, apalagi pertanian, perhotelan, pengolahan makanan, terus lain-lain lah. Banyak, ada 8 atau bahkan ada 10 itu. Nah, jadi yang membedakannya itu kalau yang TG biaya keberangkatannya ada yang free. Free itu maksudnya dibiayai oleh perusahaan. Ada yang 15 juta, ada yang 20, ada yang 30. Sementok-mentoknya di LPK Daruma 30 juta. Nah, yang 30 juta ini include apa aja? Tiket ke Jepangnya, paspornya, visanya gitu ya. Jadi untuk gajinya itu beda tipis. Yang membedakannya biaya berangkatnya dan proses belajarnya. Kalau magang kan hanya sampai bab 25. Nah, kalaulah TG harus sampai dapat sertifikat. Berarti bisa tulisan, bisa baca. Kalau magang tadi hanya conversation-nya aja. Kalau TG conversation-nya ada, sertifikatnya harus ada, sertifikat skillnya harus ada. Cuman biayanya murah kalau TG kan. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya kepada si peserta itu sendiri. Kalau nggak mau ribet, ya ambil magang. Asalkan siap di biaya. Tapi kalau mau murah, ya ambil TG.
Nah pertanyaannya, mending mana? Kalau saya pribadi mending TG. Kenapa? Karena kalian boleh pilih job. Contoh aku maunya pertanian, ya udah ambil skill pertanian. Aku mau ambil perhotelan, ambil skill perhotelan. Kalau magang milih-milih lambat. Tapi pada umumnya kalau magang untuk saat ini per video ini diupload, rata-rata job magang itu kerjanya kerja berat guys. Seperti pemasangan scaffolding itu sampai lantai berapa tinggi tuh ya, lantai 5. Jadi banyak yang sudah kami berangkatkan, banyak yang mengeluh. Sebenarnya bukan salah di kami, tapi salah di peserta. Kenapa? Karena di awal kami bertanya, ini ada job scaffolding, siapa yang mau? Jobnya seperti ini, coba buka di YouTube. Saya mau sih, yang penting cepat berangkat ke Jepang, cepat kerja, cepat gaji. Sampai Jepang stres, ya kan? Lebih bagus, biarlah belajar lama di RPK, tetapi nyaman kau kerja di Jepang. Karena belajar, katakan belajar setahun, ya kan? Tapi kamu kerjanya di Jepang itu bertahun-tahun. Bisa sampai 3-5 tahun, bahkan 10 tahun. Nah, jadi kalau menurut saya secara pengalaman, 1 tahun kamu belajar di LPK dalam belajar bahasa Jepang itu masih kategori normal. Menurut saya. Makanya, pelajari dulu bahasa Jepang dengan baik, dapatkan sertifikatnya. Kalau bisa ambil SSW-nya atau sertifikat skillnya sebanyak mungkin. Lebih baik TG. Itu kalau dari saya pribadi. Karena kamu bisa pilih job, biayanya lebih murah, kerja kamu lebih nyaman. Tapi kembali kepada peserta itu sendiri. Kalaulah memang dia nggak bisa lagi belajar, ya lebih bagus ambil magang. Cuman bayangin coba, biaya magang bisa sampai 40-50. Ya kan? Terus TG ada yang free dan ada yang 30. Jadi kembali ke pada peserta. Oke guys, itu saran dari saya. Salam sukses LPK Daruma.